let's go! Here we go. Kita lihat pertarungan di game yang pertama antara Bigetron Era melawan teman-teman dari tim GPX Basrangs yang dimana dengan komposisi hero seperti ini tentunya Lunox butuh banget waktu dan juga dari sisi objektif resort sih. Ya itu yang aku mau tanya, ketika seorang Vival aja yang cepat untuk melakukan jungling itu dibantu oleh Fumieko, sedangkan Karamel yang sangat sulit untuk melakukan jungling, itu tidak dibantu oleh para pemain dari tim GPX Basrangs yang tandanya rotasi. Itu tadi menangkan Karamel dan buat kalian semua yang bertanya tadi, Bang handphone apa sih digunakan sama pro player? Yaitu pakai Galaxy S23 series 5G. Itu dia, makanya pre-order sekarang juga tuh. Yes. Bisa dicicil loh, Rp541.000 per bulan. Nah tuh, nunggu apa lagi langsung open pre-order sekarang juga. Dan bener adanya sih, bahkan kita bisa lihat juga di sini di mana dari area sisi Funi ya harus mulai mantau pergerakan dari Karamel. Karena balik lagi, Vival dan juga Karamel punya karakteristik yang berbeda dan cenderung diamankan oleh Vival sebetulnya untuk bisa melakukan clearing monster jungle dengan sangat cepat. That's why di sini Karamel butuh banget penjagaan yang ketat di area awal-awal. Penjagaan ketat dan bakal lihat di all in di area top lane Darkeningnya. Chell mencoba untuk sedikit membantu pergerakan dari Vivian, masih bisa mundur ke arah belakang. Tidak terlalu panik. Dengan damage yang diberikan dari seorang Karamel masih belum bisa mumpuni mendapatkan seorang Vivian. Dan Karamel tetap berhasil mendapatkan satu gold buff. Tapi ada sedikit minus. Apa Di tuh? mana rotasi dari seorang Karamel ini harus agak cepat menuju ke arah bottom lane. Ketika ada Turtle yang sebentar lagi muncul dan Turtle Camp Prison by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah muncul ke lane Alda. Ya, dan bahkan setapan untuk di Turtle ini semua pemain juga sudah mulai bersiap-siap. Dan rotasi memang dilakukan oleh GPX Basrangs. Mereka punya damage-nya, tapi mereka tidak punya badan untuk di area depan, hanya mengandalkan LW yang sedang ditonting oleh Vival. Yes, benar sekali. Di sini Turtle-nya udah mulai ditarik ke territorial global presence dari satu buah dong yang belum dikau begitu saja. Oh my god, Jadi terreset, tidak ada Darkening, karena Fumieko. mundur ke arah belakang. Fumieko versus everybody, bahkan di belakang sana. Order Brilliant dikeluarkan untuk menghindari Fumieko. Karamel tetap tertumbangkan. First blood didapatkan, 2 point kill atas GPX Basrangs. Dan lihat di situ ada begitu miskomunikasi antara Vivian dan juga Vival ternyata membuat seorang LW survive. Global presence yang dikeluarkan oleh Downing seorang Light. Genie. Tembakan LDR yang dia keluarkan mampu untuk mempick off ke area seorang LW yang harusnya selamat tadi. Baru aku bilang still survive, tapi ternyata ada Kamehameha. Waduh. Satu objektif berhasil diamankan dan di area objektif Turtle masih bisa disecure oleh teman-teman Bigetron Era. Di sini GPX Basrangs belum bisa dapetin keuntungan Om. Ya, balik lagi GPX mereka tidak punya badan di garis depan. Jadi hanya dengan mengandalkan Brilliance of Order yang dimiliki oleh Karamel. Kalau memang sudah diubah mode-nya ke Darkening, dia nggak akan bisa kabur dan akan ditarik oleh Fredrin kapanpun itu. Belum Butuh lagi, item. ya belum lagi di sampingnya ini ada si Fumieko. Ada Bravest Fighter yang bisa ngejar backliner pemain-pemain GPX. Belum lagi hero tipis udah pasti akan menjadi makanan untuk lapu-lapu. Oke, aku nanya sama Cipi. Apa? Way better Lunox atau Dairot Jungler? Daerot, Dairot Jungler, Kalau- coba pikirkan. kalau mau main daerot ya harus main cepat ya. Ya tapi setidaknya dia punya damage untuk bisa numbangin seorang Vival, Fumieko, one man situation. Dan kalau sekarang tandanya GPX Basrangs harus main pick over. Karena dia punya power dari Lunox-nya. Iya, Mainnya late game banget sih. sebenarnya satu lagi sih. Ini banyak sekali single target lock yang dimiliki oleh tim BTR. Alright, tapi Genie akan melakukan rotasi ke arah top lane. Para pemain dari tim GPX Basrangs mencoba mendapatkan satu buah namanya Blast di arah bottom lane. Fumieko versus LW terzoning out. Teris Langga bisa bertahan di bottom lane. Nampaknya kali ini atas dominasi Bigetron Era yang akan menyentuh ke 2000 gold di menit yang kelima. 2000 gold, bahkan efek stun sudah mulai masuk. Udah mau coba untuk follow up begitu saja Tal terkikis dengan damage yang diberikan efek Ditarik. surprise. Masuk begitu saja di follow up dengan satu damage yang diberikan oleh seorang Vivian yang buat Chell berhasil mendapatkan 1 point kill atas satu member yang dimiliki oleh GPX Basrangs. Di area top lane Cincang gak mau ngambil resiko. Objektif turret di dua belah posisi yang berbeda berhasil dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Era untuk game yang pertama. Pertama, lane of Dawn juga cuma punya 3 laning. 2 laning GPX Basrangs mereka dalam under pressure. Ya, Mereka tinggal mengamankan tengah dan jungle-nya. Sedangkan jungle-nya Karamel ini bukan jungler yang ngejungling. Junglernya hanya untuk bisa memberikan burst damage, mendapatkan objektif. Ya, dan dia harus cari goldnya. Ini bukan ya, balik lagi. Bukan, dia tidak terlalu cepat untuk ambil creeps jungle.
tapi dia bisa cepat untuk dapetin point kill dari nge-kill. Dia butuh item sih. Nah. 2-3 item kalau mau main pick over sekarang. Biarkan Funi farming, biarkan Cincau farming, dan bahkan di sisi lainnya LW memang nanti akan menjadi samsak. LW akan menjadi sandbag. Itu udah mau tidak mau Bung Wawa dan juga Cipi. Ya, tapi Bloodlust sudah selesai juga untuk Fumieko. Dia sangat sustain sekali untuk clear lane, untuk nge-push semuanya, dan lagi 2 lane untuk explainer kita. Efek surprise masuk begitu saja di follow up dengan satu buah damage Tal yang keluar dari seorang Vival yang membuat Tal harus ditumbangkan untuk kali ketiga. Belum berhenti sampai di sana di mana ada satu buah Burn of Order dikeluarkan begitu saja. Vival masih mau lebih. Cincau coba untuk menyelamatkan dari seorang Karamel dengan aktifnya Spidey Like Will yang masih belum bisa memberikan impact yang cukup ke beberapa pemain Bigetron era di area sisi top lane. Menit ke-6, God lanernya turun sampai ke inner turret, itu menjadi sebuah bahaya. Dan bahkan Viva, lihat satu buah objektif yang bakal coba diamankan. Viva mundur ke arah belakang, para pemain dari tim Capex Basra yang hampir saja kehilangan purple tapi masih bisa diselamatkan. Pertanyaan Omawa yang masih belum bisa dijawab dan masih kita pertanyakan adalah gimana caranya menumbangkan seorang Cini. Iya, Cininya. Dia di belakang, dia bebas banget untuk nembakin Mystic Field-nya, dan berulang kali Mystic Field ini bisa dikombinasikan dengan Defense Judgment. Dia buat di sana, ditarik masuk ke dalam, kena efek stun lagi, dan di follow up dengan yang lainnya. Alright, para pemain dari tim GPS Basra yang setidaknya sudah melakukan clear di arah tengah. Dan satu turret kembali, Objective Gaming yang diamankan Bigetron era. 2 turret yang dimana fondasinya jangan sampai mid turretnya pecah juga. Mid turret pecah, purple-nya terekspos, dan bahkan kemungkinan besar Karamel tidak bisa mendapatkan purple di menit-menit selanjutnya. Ya sih, ditambah lagi kalau kita lihat juga di area sini top lane. Fumieko bakal coba untuk maju ke depan. Cincau masih punya flicker. Dibalaskan oleh flicker di keluarga untuk Fumieko di mana Cincau langsung ditumbangkan begitu saja. Looking for more. Karena Vivian maju ke arah depan dengan satu buah damage diberikan. Ring of Order berhasil mempanikkan satu pemain dan masih ada satu buah Divine Judgments. Di mana ada satu buah penghakiman yang mengarahkan seorang Tal. Masih ada satu buah flicker opsi yang dikeluarkan oleh seorang Tal sehingga dia masih bisa selamat. Funi datang memberikan satu buah efek teror yang masih belum bisa berimpact. Sayang sekali kami ada seorang Cini gak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan di sisi sebaliknya Chel berhasil mendapatkan objektif kembali. Dan ini dia yang aku takutkan. Outer turret mid lane nge-expose purple buff dari seorang Karamel. Dan kemungkinan besar di atas menit ke-8 nanti Karamel tidak memiliki purple buff karena invasi jungle. Ya, dan lihat bagaimana strongnya dari lapu-lapu untuk menabrak siapapun juga. Dan ini Fumieko, dia jalanin tugasnya manis banget dari early game sampai dengan ke mid game seperti ini. Dan bahkan pressure yang masuk adalah follow up ini selalu ada. Defense Judgment, Mystic Field, Dawning Light, dan bahkan di follow up dengan Bravest Fighter tadi. Dan yang kau suka satu Bung, trigger disiplinnya Vivian. Dia flicker, dia nggak defense judgment. Karena dia tahu itu pasti ter-take down. Dia pakai defense judgment-nya untuk seorang Tal. Sayang sekali dipakai ke Tal, harusnya enggak. Kenapa? Tal juga nggak bisa di-take down. Burst damage-nya nggak ada. Gak ada Dawning Light juga di sana. Para pemain dari tim GPX Basreng, mereka harus bisa membuat game ini lebih lama lagi kalau mereka ingin mendapatkan game yang pertama. Tapi sedangkan Bigetron era cuma satu. Mereka laningnya menangkan, mereka dorong laning jauh di arah top lane, dan mereka ambil Lord yang selanjutnya. Dapetin seluruh outer turret, dan kalau bisa base turretnya, itu udah menjadi sebuah keuntungan yang mungkin agak cukup sulit dibalikan di late game-nya. Wah, ditambah lagi di sini dari sisi Chel benar-benar dapetin space yang besar banget. Lihat perbedaan levelingnya loh, 11-9 dengan Cincau, dan ini mempengaruhi banget dari sisi item yang sudah diamankan dari kedua belah god lane, Om. Ya, apalagi dari Chell-nya juga. Corrosion, Golden Staff sudah dipunyai oleh Moskov. Tinggal mengarah ke entah itu Wind of Nature atau bahkan dengan Demon Hunter Sword-nya juga. Item attack speed sudah bakal siap nanti untuk di Lord yang pertama. Dan hanya dengan Lord yang pertama seperti ini, lihat gap levelnya dulu deh. Gap level yang terjadi ini cukup jauh. Goldnya Bukan hanya dari jungler, betul. Goldnya 8.000 Pung. Wow. Ini udah berat banget sih. Tambah lagi tadi kolaborasi dari Vivian dan Buset, Cini yang Cel. dari tadi nempel banget sih. 2 hero yang menyulitkan pemain-pemain dari GPX Basrangs, dan dengan pola permainan seperti ini, GPX Basrangs untuk masuk ke area teritorial Lord juga agak sedikit tricky. That's why mereka lebih memilih untuk clearing wave lain. Mereka memilih untuk nantinya set up defense mechanism. Sekarang dengan perbedaan gold yang sebesar ini, Sintembang ini, mereka nggak boleh untuk gambling mengambil resiko untuk kontes di area objektif. Ya, Objektif Lord. Tapi menurut gue lah ya, gimana kalau udah gold sebesar ini? Tabrak gaming. Cuma ada tabrak gaming, dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Grand Final Mobile Legends Women Invitational. Dan kali ini kemungkinan besar mereka akan mendorong 3 lane yang berbeda, dan seperti biasa, habit Bigetron era kemungkinan besar dia akan bermain 4-1. Akan ada satu orang yang mendorong laning yang lainnya, dan sekarang bukan Vival. Kemungkinan besar akan berada di tangan dari seorang Fumieko. Oh enggak, masih Vival.
masih Vival. Tuh habitnya dia tuh seperti ini, Bigeton Era pasti dorong 4-1. Dia akan memanfaatkan Vival seorang diri, semua keluar untuk Vival. Dan sisanya akan bisa mendapatkan best turret. Nah ini dia kita bakal lihat, ini masih ada pasif dari objektif Tarat ya, yang buat teman-teman Bigetron Era harus nunggu wave minion kloter 2 yang sudah mulai hadir. Lihat attack speed yang datang dari seorang Cell, mampu untuk menghancurkan satu base Tarat Oh yang my dimiliki. god, dipecat pada flicker udah tidak ada. Mundur ke arah belakang, Fumieko versus everybody. Budi bakal coba dikumpangin, tepatkan Fumieko. Killing spree. Flicker with Cincau. Trap Fighters dan di sini sini. akan menjadi bencana. Base. Karamel gak bisa bertahan, Dachel fokus ke arah base-nya. Dan pemain langsung ke base Barastre. Dan lihat, satu kali tembakan, Karamel ter-takedown. Base. Bigeton Era mendapatkan game yang pertama. Wow, 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 what a play